Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biologi tentang sejarah bagaimana struktur dan fungsi sel, serta tujuannya menjelaskan sejarah penemuan sel, mempelajari mikroskop, dan perkembangan dan penggunaannya. Yang pertama adalah sejarah sel. Sejarah sel. Penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus sumber dengan menggunakan mikroskop. Rancangannya, berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah keloid atau sel. Sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke ini yang kemudian membukakan sejarah penemuan sel sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Yang selanjutnya, pada tahun 1632 dan 1723, seorang ilmuwan bernama Antonio van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dan hasil pengamatannya pertamanya, Antonio menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Antonio van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan dan penggunaan mikroskop. Perkembangan sejarah mikroskop dalam buku Mikroskop oleh Supartie. Mikroskop awalnya dibuat tahun 1590 oleh Jacques Harris Janssen dan Hans, seorang tukang kacamata dari Belanda. Selanjutnya pada tahun 1610, Galileo, seorang ahli fisika modern dan astronomi, menggunakan mikroskop untuk mengamati gejala alami. Beberapa tahun kemudian, Antonio van Leeuwenhoek dari Belanda membuat mikroskop dengan suatu lensa dan dapat membesarkan objek yang diamati sampai 300 kali. Tahun 1663, Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris, meneliti serangga dan tumbuhan dengan mikroskop. Ia menemukan sel-sel kecil gabus. Dalam buku biologi jilid 2 oleh Essis, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya digunakan untuk melihat sel dengan pembesaran sampai 2000 kali. Sedangkan mikroskop elektron digunakan untuk melihat sel dengan pembesaran sampai 500 kali. Bagian mikroskop dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu optik, penerangan, dan mekanis. Fungsi bagian mikroskop. Bagian optik. Bagian ini merupakan lensa-lensa yang mampu membuat bayangan benda menjadi lebih besar. Pada bagian optik terdapat 2 macam lensa, yaitu lensa dekat mata atau disebut
okuler, dan lensa objek yang dapat diatur sesuai dengan pilihan yang kita perlukan dengan cara memutar revolver tempat lensa objek. Bagian penerangan untuk menangkap dan memantulkan cahaya yang masuk, mikroskop dilengkapi dengan reflektor berupa cermin. Cermin tersebut memiliki dua sisi, yaitu datar dan cekung. Bagian mekanis berguna untuk menggerakkan dan memudahkan penggunaan mikroskop. Bagian ini meliputi landasan atau dasar atau kaki dan pegangan pada mikroskop. Lensa okuler untuk memperbesar yang dibentuk oleh lensa objektif. Tabung mikroskop untuk mengatur fokus dapat dinaikkan dan diturunkan. Tombol pengatur fokus kasar untuk mencari fokus yang objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Tombol pengatur fokus halus untuk memfokuskan bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Revolver untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Lensa objektif untuk menentukan bayangan objektif secara memperbesar benda yang diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan pembesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Lensa mikroskop untuk pegangan saat membawa mikroskop. Meja perapat untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Penjepit objek gelas untuk menjepit preparat di atas meja preparat agar tidak bergeser pada saat diteliti. Kondensor merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk dalam mikroskop. Diafragma berupa lubang-lubang yang ukurannya kecil sampai selebar lubang pada meja objektif. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk mikroskop. Reflektor cermin untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Kaki mikroskop untuk menjaga mikroskop agar dapat berdiri dengan tegak di atas meja. Pengertian ukuran dan komponen kimiawi sel. Ada 2 jenis komponen kimiawi dalam sebuah sel. Komponen tersebut adalah komponen organik dan komponen anorganik. 1. Komponen organik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. A. Karbohidrat. Karbohidrat dalam sel berbentuknya sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus Empire CnH2O. Dalam sebuah sel berkarbohidrat berfungsi sebagai pembentukan struktur sel, komponen penyusunan DNA, serta untuk menghasilkan energi. Berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu monosakarida 1 gugus gula, disakarida 2 gugus gula, dan polisakarida lebih dari 2 gugus gula. Serta protein. Komponen organik sel yang kedua adalah protein. Protein disusun oleh asam amino dan beberapa sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu, dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terdiri dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. C. Lemak. Lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersebut oleh nukleotida. Ternyata asam nukleat
terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam pengatur pewarisan sifat dan sifat dan sintetis protein. Dua komponen anorganik air. Komponen anorganik pertama adalah air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. B. Vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah A, D, E, K, A, B, dan C. Mineral. Komponen anorganik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengaturan kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabil taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.